menggunakan lilin malamnya, setelah itu dibatik lagi. Dan itu... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunia Ruhama. Saya alumni Visipol UGM dari Departemen Sosiologi angkatan tahun 2000. Saat ini saya tinggal di Kota Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dan profesi saya itu kalau yang profesi beneran ada beberapa. Yang pertama adalah entrepreneur batik, yang kedua adalah pengajar di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al Istiqomah Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, seperti itu. Dan selanjutnya saya lebih senang menyebut diri saya emak-emak kampung gitu, karena hidup saya bebas gitu kan, di sini bebas dalam pengertian tidak terikat waktu, tidak terikat jam kerja. Kalau kegiatan saya sehari-hari umumnya memang di rumah saja, karena kita tidak terbatas waktu bekerja. Tapi kalau untuk mengisi waktu itu, saya menggiatkan urban farming, pertanian di area perkotaan yang cukup menarik ini karena saya berada di lantai 3 untuk menanamnya. Kemudian yang berikutnya saya juga ditunjuk sebagai koordinator jaringan Gus Durian untuk di wilayah Kabupaten Kendal. Kemudian saya juga pengurus dari Pengda Kagama Kabupaten Kendal, juga dipasrai, dipercaya sama teman-teman untuk menjadi penasihat dari Sri Kandi Pemuda Pancasila Kabupaten Kendal, juga sebagai penasihat dari Gerak Peduli Kendal. Itu nanti ada lembaga tersendiri yang bergerak di bidang sosial. Kemudian yang lain lagi, pekerjaan saya yang sebagai entrepreneur batik itu kita bundling dengan pemberdayaan perempuan sebagai basis penguatan ekonomi. Itu kegiatan kita. Nah, nanti masih ada yang lainnya lagi, misalnya kalau anak-anak tidak tahu PR apa anak-anak di sini, maksudnya anak-anak yang ada di sekitar rumah sini, misalnya mau bertanya entah bahasa Jawa, entah bahasa Inggris, entah biologi gitu, kalau selama kita masih bisa menolong, mengajarkan, akan kita ajarkan kembali. Kemudian kadang-kadang ada teman yang minta tolong kegiatan yang berkelanjutan. Misalnya yang sudah pernah saya lakukan dengan teman-teman KPI yang kemarin itu untuk urban farming lah, itu kita live, kita belajar bersama lah istilah saya. Belajar bersama dengan Balai Perempuan yang ada di Solo Tigo. Kita berdoa, pertama doa kita, wahai Tuhanku, semoga kiranya Panjenengan berkenan untuk membuat hatiku seluas samudra, sehingga apa saja bisa masuk tanpa harus mencemari hati itu sendiri. Kemudian yang kedua, saya mohon izin kepada Yang Maha Kuasa, wahai Tuhanku, semoga kiranya Panjenengan berkenan untuk menjadikan aku bagian dari lenganmu, untuk menolong, untuk merangkul mereka yang menderita karena merasa adanya ketidakadilan. Itu bagian dari kita mengabdi. Seperti yang selalu saya katakan, bahwa hidup saya sudah saya anggap selesai, tidak perlu ada macam-macam lagi. Maka hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita berpikir untuk bisa sebanyak mungkin, karena merangkul orang, karena ternyata di luar sana banyak sekali orang yang menderita, banyak sekali orang-orang yang harus kita rangkul. Sebenarnya saya senang dengan batik itu sejak masih kecil dulu, sejak zaman nenek saya masih sugeng sudah diperkenalkan dengan batik dan memang saya suka. Nah, tapi kemudian orang pakai batik pada masa itu kan, kalau kita pakai batik resmi gitu kan dikira kalau bukan Bu Lurah gitu atau orang mau kondangan, identiknya seperti itu. Sampai akhirnya ketika batik diakui sebagai bagian dari warisan dunia, nah ini yang pada akhirnya mengantarkan kita ke proses yang seperti sekarang ini. Ketika teman-teman tahu saya ngerti batik, kemudian saya bisa membedakan batik bagus yang mana, yang enggak yang mana, kemudian batik yang asli mana, yang tidak asli yang mana. Kemudian itu
menginspirasi, kenapa tidak kita jualan saja. Nah awalnya dulu saya masih di Jakarta, saya masih kerja di kantor, saya selalu menyempatkan waktu-waktu tertentu kulaan gitu. Kulaan itu mencari barang-barang untuk dijual. Sampai akhirnya tahun 2011-an, tahun 2011 saya ketemu dengan beberapa pembatik lokal yang kemudian saya percaya untuk merepro batik-batik yang sudah saya punya ratusan master batik tempo dulu. Nah kemudian yang terjadi malah menurut saya waktu itu mengecewakan. Kekecewaan itu adalah barang yang saya pesen belum jadi, tapi kopiannya sudah keluar duluan. Jadi ini perbuatan siapa gitu. Karena kita tidak mau menuduh, akhirnya ya sudahlah, saya pulang ke sini. Kemudian saya membuat sendiri, saya observasi ke sana kemari. Sebelumnya memang 100% kita kerjasama dengan Pekalongan karena yang handal ada di sana. Sambil kita lihat kanan kiri, ternyata ada orang-orang yang bisa membatik. Nah kemudian kita upgrade pengetahuan, keterampilannya membatik. Nah setelah itu kita minta dia membatik. Nah pertemuan-pertemuan saya dengan beberapa pembatik ini yang istilahnya sangat-sangat menyentuh kemanusiaan kita. Itu menurut saya adalah jalan dari Yang Maha Kuasa untuk menjadikan saya lebih belajar banyak lagi. Yang pertama niku dengan yang kemarin Mbak Kun itu, Mbak Kun ini memang sudah dari kecil dia bisa membatik. Nah, tetapi beliau membatik itu ya ketemu dengan istilahnya bos atau juragan yang standarnya adalah standar memperlakukan beliau sebagai pekerja. Jadi ada pekerja dengan atasan dengan bawahan seperti itu. Kemudian beliau datang ke rumahku. Saya bilang, loh Mbak, sampean kan punya bos, jangan kerja di sini, nanti dikiranya saya ngerebut tenaga kerja orang. Saya sudah 3 bulan tidak mendapatkan pekerjaan, katanya begitu. Kemudian saya bisa membatik, saya coba, ternyata bisa membatik. Kemudian yang kedua berkaitan dengan asisten desainer gitu. Kalau di sini kan namanya tukang caplak, itu kita ganti namanya lah buat brand image. Kalau desainer itu, kalau tukang caplak itu kan satu lembarnya 12.500 gitu, kadang-kadang 2.500. Tapi kalau asisten desainer kan bisa puluhan kali lipat dapatnya gitu, untuk brand image. Nah kemarin Mas Leman ini juga sosok yang sangat menarik. Saya mengenal ibunya sejak saya masih kecil karena ibunya juga pernah bekerja sama ibu saya. Karena Mas Leman ini kan dianggap orang yang sudah punya pekerjaan, kemudian memiliki gaji yang layak, jadi akhirnya banyak penghormatan yang beliau terima dari orang-orang di sekitarnya. Sikap pendiamnya itu juga diapresiasi, tidak seperti dulu lagi. Dan itu kalau buat saya secara pribadi, kalau kita mau berpikir praktis oportunis nih, saya istilahnya mendidik Mas Leman untuk mendesain dan seterusnya. Itu kan juga ketika sudah berhasil, itu kan mengurangi waktu saya. Jadi saya bisa sharing job dengan beliau. Nah ketika beliau mengerjakan kan waktu saya jadi luang, saya bisa mengerjakan yang lain. Jadi beliau juga berdaya dengan dirinya, yang penting menguasai pakem-pakem yang saya inginkan, dan dengan itu beliau tertolong sekali. Kemudian saya bisa melakukan hal yang lainnya seperti itu. Itu yang 2 sampel ini. Nah kemudian balik lagi ke urusan dengan pembatik, karena kalau asisten desainer kan cukup 1, tapi kalau pembatik itu banyak, dan keseluruhan pembatik itu perempuan. Nah disinilah konsep kita harus menerapkannya, karena buat saya pribadi yang saya pahami, perempuan muslimah yang ideal atau perempuan secara umum yang ideal, ketika dia masih gadis, maka sebaiknya dia menjadi wanita karir.
Karena wanita karir ini kan identik dengan pembelajaran, dengan petualangan, dengan ilmu-ilmu yang luar biasa dan pengalaman yang luar biasa. Perempuan, ibu itu adalah sekolah awal bagi anak-anaknya. Nah, karena itu maka kita sangat mendukung kalau ada perempuan berkarir. Kemudian ketika dia menjadi seorang istri, lebih-lebih ketika sudah menjadi ibu, maka perempuan yang ideal adalah menjadi ibu rumah tangga yang profesional dan mandiri. Nah, idealisme ini yang kemudian kita transferkan, tidak dengan teori lagi, tetapi dengan langsung praktek. Caranya apa? Kita mengubah sistem. Biasanya cara orang membatik itu kita punya tempat sendiri, bengkel batik, atau kalau bahasa lokalnya disebut peranggoan. Jadi ini ada tempat, kemudian para pekerja datang, ada jamnya, kemudian mereka pulang. Nah, konsep ini yang kita ubah. Karena kita tetap mengembalikan marwah perempuan di tempatnya masing-masing. Perempuan itu sudah multidimensi yang luar biasa, sudah ruwet lah hidupnya. Jangan ditambah-tambah lagi, tapi kita datang sebagai problem solver. Yang pertama, perempuan itu adalah istri bagi suaminya. Karena rata-rata suami dari pembatik adalah pekerja, buruh, kuli, buruh bangunan, buruh serabutan, ada yang tukang becak, ada yang petani, buruh tani, bukan petani pemilik, bukan petani penggarap, buruh tani. Nah, maka ketika dia dibutuhkan, suaminya harus ada. Begitu juga ketika dia menjadi seorang ibu, jangan sampai anak-anak ini kehilangan ibunya. Karena kita sudah tahu, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Nah, ini jangan dirampas. Ini hak-haknya anak-anak mereka, jangan dirampas. Jadi setidaknya mereka ini berdaya. Kemudian yang ketiga adalah mereka ini terlahir sebagai manusia merdeka, maka jangan diperbudak. Seperti itu. Kalau saya mau memerdekakan budak, itu sudah tidak mungkin terjadi karena Indonesia sudah merdeka. Tetapi dengan memberikan kelonggaran waktu bagi mereka, bagi saya berharap mudah-mudahan itu bagian dari terkecil walaupun itu hanya sebutir debu. Yang berikutnya, itu masih ada tatanan stratifikasi yang mirip-mirip kayak orang-orang feodal yang menurut saya tidak perlu untuk dilakukan. Kadang-kadang misalnya pembatik datang ke bosnya, saya pernah berkali-kali melihat ini. Itu kadang-kadang kalau pas bosnya itu datang ke kedatangan tamu gitu, kedatangan tamu, dia harus pipis di pojokan dulu sampai menunggu tamunya selesai. Kalau buat saya itu tidak berlaku, menurut saya itu tidak manusiawi. Karena kita sudah diajarkan untuk egaliter. Ya sudahlah, saya tidak melihat mereka sebagai pekerja. Yang penting mereka melakukan job deskripsinya dengan penuh tanggung jawab, buat saya sudah selesai. Selebihnya Anda adalah bagian dari hidup saya. Jadi mereka datang kadang-kadang itu bercanda dengan saya, kadang-kadang ikut teriak-teriak gitu. Kadang-kadang kalau saya marahi mereka ketawa. Kadang-kadang saya suruh datang ke dapur, apa itu yang ada dimakan. Jadi mereka biasa dengan kita. Mereka bisa berinteraksi dengan sangat baik dengan kita dan itu membawa dampak yang sangat positif. Setiap waktu hasil batikannya semakin bagus, hasil batikan, hasil desainer seperti yang dilihat. Jadi kayak misalnya membuat bunga itu betul-betul kayak begitu, kayak realis gitu. Begitu juga membatik serumit itu bisa dikerjakan dengan tertawa-tertawa karena mereka tahu bahwa ketika membatik ini masa depanku yang menjanjikan. Nah, saya hanya berpesan kepada panjenengan semua, ketika orang itu sudah menyerahkan martabat maisyahnya, penghasilan hidupnya kepada kita, perlakukan dia dengan sebaik-baiknya. Manusiakanlah dia dengan kesegalaannya. Nanti urusan pemasaran atau apa itu kan urusan kita. Nanti ketika kita mampu seperti itu, kita bisa memberdayakan mereka dengan memuliakan dengan semampu kita, dengan sebenar-benarnya. Nanti akan tiba masanya kita juga akan dimuliakan. Kalau bahasa santainya, bahasa ala-ala kita, ketika kita dihadapkan hak dan kewajiban, maka marilah kita menunaikan kewajiban
dan hanya kepada Tuhan kita menuntut hak kita. Kita memohon, kita meminta, bahkan boleh menuntut hak kita kepada Tuhan. Nanti pemberian Tuhan itu akan jauh lebih banyak, akan lebih indah daripada seluruh kewajiban yang kita jalankan. Dan saya sudah membuktikan itu. Mari kita kerjakan bersama-sama. Kalau kita orang-orang yang memiliki kemampuan entrepreneur itu bisa melakukan bergandengan tangan, kita sedikit banyak tidak terlalu tergantung dengan siapa negeri ini yang berkuasa, tetapi kita bisa bersama-sama untuk membuat negeri kita tercinta Indonesia ini menjadi negeri yang semakin makmur, semakin sejahtera rakyatnya. Teman-teman psikolog, kemudian teman-teman bapak-bapak dokter yang ahli di bidangnya itu menolak. Karena tidak mungkin kamu begitu, pasti ada yang salah. Ayo sini diperiksa gitu.